Muhammad Ridho Ulia sebagai pemateri kajian Milenial Keislaman FPPI FKIP tahun 2022, dan yang saya hormati yaitu Ketua Umum FPPI FKIP tahun periode 2022 yaitu Saudara Mahlan Syahid, dan seluruh tamu undangan serta teman-teman yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarriati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu alla syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat bertatap wajah walaupun dalam keadaan virtual, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan dan pemimpin kita yang sangat sederhana, namun dari kesederhanaan itulah beliau menjadi sosok yang sangat luar biasa, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novan Hanif Ariansyah dari Pendidikan Geografi tahun 2020. Di sini saya akan memandu jalannya acara yaitu kajian Milenial Keislaman FPPI FKIP tahun 2022. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dari Ketua Umum sekaligus membuka acara yang keempat yaitu acara inti atau penyampaian materi, acara yang kelima yaitu doa, dan acara yang keenam yaitu penutup. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini agar lebih berkah dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Dhani. Kepada Saudara Ahmad Dhani, Ana persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair atas kesempatannya. Pada kesempatan malam hari ini, Ana akan membacakan Quran surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama
kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara kajian milenial keislaman FPPI FKIP tahun 2022 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Umum FPPI FKIP tahun 2022 yaitu kepada Saudara Mahlan Syahid. Kepada Saudara saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya suaranya tidak terdengar. Apakah sudah terdengar sekarang? Sudah. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dan bisa melaksanakan kegiatan pada malam hari ini yang alhamdulillah ini menjadi acara besar pertama yang insya Allah nanti akan dibuka bersama-sama oleh kita semua. Ya, jadi kajian milenial keislaman ini adalah agenda kajian rutin dari bidang syiar Islam FPPI FKIP Unila tahun 2022 yang nanti insya Allah ya dengan berkat Allah insya Allah akan menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa yang nanti akan berbagi ilmu kepada kita semua. Kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita semua ya. Seseorang yang jerih payahnya selalu kita idolakan dan ingin kita tiru ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Yang terhormat Ustadz Muhammad Ridho Lutia sebagai pemateri pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati seluruh tamu undangan peserta yang insya Allah alhamdulillah menghadiri kenalan ini pada malam hari ini. Nah, Ana mohon maaf kalau misalnya dalam segala persiapan, segala fasilitasnya kami belum bisa maksimal dalam memberikannya. Saya mewakili bidang syiar Islam memohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian Ana ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas peserta semua dan juga Ustadz Ridho ya yang alhamdulillah bisa membersamai pada malam hari ini. Ana berpesan kepada kita semua nanti tolong disimak baik-baik dan tolong diresapi ilmu yang nanti akan disampaikan oleh beliau yang harapannya nanti bisa menjadi tambahan dan refreshing kita untuk pengetahuan kita dalam seputar dunia keislaman di mana yang sekarang ini banyak sekali isu-isu keumatan yang terjadi. Nah, oleh karena itu mungkin nanti apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua. Nah, mungkin Ana tidak banyak-banyak ya menyampaikan. Setelah ini kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka secara resmi kegiatan agenda kenalan ini dan semoga ini menjadi langkah awal untuk kita semua belajar. Ya. Baik, dalam hitungan ketiga kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara kenalan kita buka.
Nah, gitu. Cukup dari Ana. Fuan minkum kalau Ana banyak sekali salah kata dalam menyampaikan, Ana kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua FPPI FKIP tahun 2022, yaitu Saudara Mahlan Syahid. Selanjutnya yaitu acara inti atau penyampaian materi. Kali ini kita akan membahas mengenai obat rindu hanya bertemu, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia. Untuk pemateri kita kali ini adalah Ustadz Ridho Ulia, yang dimana Masya Allah banget luar biasa pemateri kita ini. Sebelum memulai acara intinya, lebih baik kita ta'arufan terlebih dahulu. Ta'arufan terlebih dahulu mengenal siapakah beliau ini, siapakah pemateri yang akan mengisi kajian kali ini. Baiklah, di sini sudah tertera CV dari beliau. Nama yaitu Muhammad Ridho Ulia, sarjana teknik, magister engineering, tempat dan tanggal lahirnya Kuala Tungkal 7 Maret 1991. Statusnya sudah menikah. Alamatnya Jalan Jauhari Wahid, Perum Fili, Residence Blocks B3 RT 05 Bandar Lampung. No HP-nya 0852 6625 9544. Alamat emailnya mridoulia@unila.ac.id. IPK-nya Masya Allah banget 3,84. Pendidikan formalnya S2-nya Pasar Sarjana Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada tahun 2017. S1-nya Sarjana Teknik Kimia Universitas Lampung 2014. Dan SMA-nya SMA Negeri 5 Kota Jambi tahun 2009. Masya Allah, di sini mungkin Ana nggak akan membacakan semua dari CV pemateri, karena Masya Allah banget gitu CV-nya itu banyak sekali pengalaman yang sudah dilakukan oleh beliau gitu, dan banyak sekali prestasi-prestasinya juga gitu. Jadi Ana akan membacakan beberapa saja. Pendidikan non formalnya pernah berpendidikan di Pertamina for University Upgrade Technology Center UPN pada tahun 2017. Public Speaking and Master of Ceremony Professional MC itu tahun 2012. Selanjutnya ke bawah. Organisasinya di sini ada 10, Masya Allah banyak sekali. Yang pertama yaitu Dewan Penasehat Himpunan Masyarakat Teknik Kimia Unila tahun 2012 sampai 2013. Sekretaris Umum Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia IPPMI Lampung tahun 2011 sampai 2015. Prestasinya, Masya Allah di sini juga banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan oleh beliau. Yang pertama yaitu juara 2 MTQ tingkat dosen Unila dalam rangka Disnatalis Unila ke-55 pada tahun 2020. Peraih dana hibah pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM Unila tahun 2019, meraih predikat cum laude program studi Magister Teknik Kimia FT UGM tahun 2017. Selanjutnya ke bawah. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja yaitu mahasiswa magang PT Petronika Internasional Jabung LPD tahun 2013. Nah, aktivitas tambahannya juga ada sebagai guru ngaji Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Masjid Adua tahun 2019 dan juri hakim Musabakoh Hifzil Quran mahasiswa MHIM Unila tahun 2021 sampai tahun 2022. Masya Allah teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri CV dari pemateri kita ini Masya Allah sekali. Banyak pengalaman serta organisasi yang pernah beliau ikuti gitu. Mungkin kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Novan? Alhamdulillah terdengar Ustaz. Bagaimana Ustaz kabarnya?
Alhamdulillah sehat, dan harapannya semoga kita yang hadir di sini tetap menjaga kesehatan. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin, alhamdulillah Ustadz. Kayaknya teman-teman ini udah nggak sabar nih Ustadz untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridho Len. Insya Allah. Mungkin kalau Ustadz sudah siap untuk menyampaikan materi, mungkin bisa kita mulai Ustadz. Ya, silakan. Masya Allah. Nah, ternyata Ustadz Muhammad Ridho Len sudah siap untuk menyampaikan materi untuk kita semua gitu. Teman-teman udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa nantinya disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ridho Len. Baik Ustadz, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih adik kita, saudara kita, Novan Hanif Arliansyah. Ya. Sebelum saya memulai, ya, insya Allah ada baiknya untuk bagi partisipan, ya, ataupun peserta yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya, ataupun yang dapat terkondisikan, ya. Apabila di perjalanan, ya oke, mungkin tidak perlu. Ya, jika memungkinkan saja, ya, agar saya, Novan, Renal, Septa, dan beberapa teman, tidak hanya kami saja nih, ya, nah, agar kedekatan di antara kita, insya Allah lebih komunikatif. Sepakat ya? Baik Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini partisipan ada 90. Kalau nggak salah, terdengar saya baru 13 orang yang menjawab salam saya. Ya, kurang lebih. Ya, semoga salam yang kedua meningkat menjadi setidaknya 50% dari partisipan ini. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tipis ya, hampir 50%. Kalau gitu untuk menggenapkannya ataupun mengganjilkannya yang ketiga kali, saya ingin mengucap salam yang terbaik. Semoga salam kita ini mendapat keberkahan di malam ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik ataupun mahasiswa dan mahasiswi generasi penerus bangsa, generasi Rabbaniyah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga malam ini. Yang kalau kita hitung nikmat Allah, sungguh tidak akan sanggup kita menghitungnya. Terdapat dalam surah Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Pertanyaannya, jangankan kita menghitung nikmat Allah sejak kita lahir hingga malam ini, ya. Coba kita hitung sejak kita bangun pagi pada hari ini, Jumat ini, hingga malam ini. Belum sampai 24 jam, adakah yang sudah mampu menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Ada yang sanggup menghitungnya? Tidak, Ustaz. Tentu jawabannya tidak. Ya. Dan dari Ahmad Jamun, ya, dan teman-teman lain. Ya. Apalagi sejak kita dalam rahim ibu kita hingga saat ini. Patutlah kita bersyukur dan meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, nikmat iman. Kemudian nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita yang barangkali tidak ditemukan oleh orang lain. Kemudian salawat beserta salam, mari kita ucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada umatnya, kepada jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kita kembali ke surganya. Kata kembali berarti sebenarnya kita sudah pernah. Betul ya? Kembali. Ya, dari kos ke kampus, akhirnya kembali lagi ke kos. Kita kembali ke surganya yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW adalah awal mula kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa berlokasi di mana? Yaitu di surga. Dan kemudian diturunkan di tempat yang hina yaitu bumi. Berkembang biak, penuh ujian, mendapatkan syariat dari Allah, kemudian dari Rasulullah SAW, dan pada saatnya pula kita akan pulang kembali ke tempat asalnya. Kalau tempatnya itu benar, kalau salah, maka tempat kita bukan kembali di surga, melainkan na'udzubillahi min zalik, yaitu di neraka. Tentu kita tidak ada yang menginginkan semua itu. Betul? Betul, Ustaz. Nah, kemudian setelah bersolawat, setelah syukur kepada Allah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan dalam beraktivitas, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali ada teman kita yang belum hadir pada hari ini, yang insya Allah bisa berjumpa dengan kita di lain kesempatan. Semoga keluarga, tetangga, saudara kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan kemudian Allah kumpulkan kita kembali bersama-sama, ya, bertaqarrub ilallah, untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengucapkan selamat kepada FPPI Unila. Alhamdulillah, sebuah gebrakan baru, ya, yang telah dibuka oleh ketua kita tadi. Grand opening, yaitu kenalan kajian milenial keislaman. Tak kenal, maka tak sayang. Ya. Nah. Oke, baik. Di sini selain mengucapkan selamat, ya, saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara, baik itu kajian syiar, kabid, kemudian dari organisasi FPPI Unila yang saya sudah lama kenal. FPPI Unila, ya, saya sudah lama kenal, sahabat saya, teman saya dulu, barangkali sudah alumni yang belum sempat ketemu dengan mahasiswa saat ini. Ya, saya sangat kenal baik bagaimana FPPI Unila selalu membuat gebrakan yang baru.
kajian yang banyak dan pesertanya biasanya selalu ramai. Alhamdulillah ada mencapai 90-an. Dan berterima kasih telah mengundang saya, mempercayai untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan singkat ataupun pengalaman ya yang pernah saya alami saat ini dalam rangka untuk mengobati rindu ya. Nah, yaitu obat rindu hanya bertemu. Ya. Kemudian saya berharap FPPI ini bisa terus berkarya, terus mengekspansikan kinerjanya, tidak hanya bidang fakultas saja, tetapi universitas, bahkan tingkat nasional dan internasional. Itu harapannya terus mengembangkan kajian-kajian, mensyiarkan kalam-kalam Allah, yang insya Allah tidak ada kosong nilainya yang telah diperjuangkan itu. Sebuah kebaikan tentu akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan itu dibalas melainkan dengan kebaikan pula. Yang menyelenggarakan, yang telah membuatkan link Zoom ini, kemudian yang telah men-share, insya Allah mendapatkan kebaikan dari Allah yang akan kita terima nanti pahalanya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, partisipan semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang sangat menarik. Ketika pertama saya mendapatkan undangan dari saudara kita Naufan Hanif, ya. Jadi obat rindu hanya bertemu. Sangat milenial sekali, ya. Siapapun yang punya ide ini, ya. Idenya bagus sekali, di mana tujuan sub dari judul ini, ataupun judul kecilnya itu adalah persiapkan diri untuk menyambut bulan mulia. Kalau ada kata yuk belakangnya, berarti intonasinya berbeda. Persiapkan diri untuk menyambut bulan mulia yuk. Nah, indah sekali ajakannya. Tidak ada yang anarkis, ya, lembut gitu, ya. Nah, jadi materi ini akan saya sampaikan dengan ringkas dan juga mudah dimengerti dengan mahasiswa. Karena namanya juga kajian milenial. Harus disampaikan dengan cara yang milenial. Dengan cara santuy, ya, bahasa kita. Dengan cara sedikit gaul, ya. Kemudian tujuannya tersampaikan. Ya. Pertama, ada kata yang menarik dari obat rindu hanya bertemu, yaitu kata rindu. Oke, rindu. Setiap kita pernah mengalami kerinduan. Setiap kita pernah mewujudkan, ya, kerinduan, dan kita pun pernah melepas kerinduan itu dengan bertemu. Ya, kita ingin interaktif sedikit. Apa yang mahasiswa atau adik-adik nih, ya, ketahui tentang rindu berdasarkan pengalamannya masing-masing? Rindu itu menurut mahasiswa apa sih? Boleh kita share yuk. Silakan yang mengaktifkan kamera ataupun yang tidak mengaktifkan kamera boleh untuk kangen Ustadz, Masya Allah, kangen ya. Kangen ini merupakan sinonim dari rindu, ya. Oke, boleh. Terima kasih Mahlan Syahid. Ya. Rindu itu kangen. Apalagi boleh di chat juga boleh. Tapi lebih baik diutarakan langsung biar saya sambil berjumpa. Ananda Amelia mengatakan ingin bertemu Ustadz. Nah, berarti obatnya nih, ya. Ingin bertemu rindu. Jadi kalau digabungkan, ya, yang pertama kangen, ingin bertemu, bisa jadi, ya, kangen, ingin bertemu. Oke, satu orang lagi akan kita rangkum. Boleh satu orang lagi? Anastat. Boleh, Novan, silakan. Rindu itu ketika kita sudah lama tidak bertemu, Ustaz. Bahasa anak gaulnya itu LDR, Ustaz.
Masya Allah. LDR itu kepanjangannya, Novan? Long Distance Relationship. Oke, good. Nah, itu Ustaz. Oke, exactly ya. Bagus, Novan. Berarti sebelumnya sudah pernah ketemu ya, Novan ya? Sudah, Ustaz. Sudah, baik. Kita akan rincikan nanti. Ya. Seperti saya dan Novan ini sudah pernah bertemu sebelumnya, walau belum bertatap muka. Ya, hanya via Zoom ya, kalau nggak salah Novan dan teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan untuk berjumpa kembali, bersilaturahmi, insya Allah bisa memanjangkan umur kita semua, memudahkan rezeki kita. Kemudian setelah kita mengetahui rindu, ya, ada nggak sih relasinya ataupun match nggak antara rindu dan cinta? Antara rindu dan cinta sama atau berbeda? Kita akan menuju ke topiknya nih. Tetapi saya ingin membuat semua mahasiswa paham lebih dulu makna secara etimologi dan secara terminologi. Silakan siapapun boleh berpendapat di Zoom ini. Silakan. Ya, Ahmad. Jadi kalau rindu itu kan belum tentu cinta, tapi kalau cinta sudah pasti rindu. Masya Allah, dalam banget ya. Rindu belum tentu cinta, tetapi kalau sudah cinta akan ada muncul rindu. Bagus Ahmad Jakmun, bagus sekali. Ya. Nah, saya ingin tanya kalau gitu, mana sih yang paling tinggi kedudukannya antara cinta dan rindu? Kira-kira nih, cinta dulu baru rindu, atau rindu dulu baru timbul cinta? Ayo, coba dipahami baik-baik. Mana sih yang lebih dulu ataupun tinggi kedudukannya? Yang sepahaman oleh mahasiswa dulu nih. Cinta, kata Syafi'i. Oke, boleh kasih alasan Syafi'i, kenapa cinta dulu sih? Cinta dulu. Kalau gitu ya. Berpendapat rindu dulu baru cinta. Boleh kasih statementnya? Ayo, jangan malu-malu, ya. Rindu dulu, karena terkadang kita merasa rindu dulu, baru kita menyadari bahwa kita mencintainya. Oke, ND, ya. Nah, namanya disamarkan nih ND. Jadi rindu dulu. Oke, itu pendapat yang berbeda. Semua kita ini bukan masalah benar atau salah. Jadi saya tidak bisa menyalahkan pendapat si A, saya tidak bisa menyalahkan pendapat si B. Kita bebas berpendapat, tetapi perlu setiap pendapat harus diluruskan. Ya, baik. Saya pernah baca buku, yaitu buku yang pernah saya baca judulnya Mahabbatullah. Mungkin mahasiswa ada yang sudah pernah mengkhatamkan buku ini. Mahabbatullah ini penulisnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tepatnya pada pasal 2. Baik, kita boleh baca satu lagi ya. Cinta dulu, karena atas dasar apa rindu itu ada tanpa adanya cinta. Asik. Boleh ya. Luar biasa, milenial sekali jawabannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di buku Mahabbatullah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pasal kedua, yaitu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan cinta. Yaitu subbab bagian sauk. Sauk ini artinya kerinduan. Ada subbab yang bagian tentang kerinduan di dalamnya. Yaitu kita semua ataupun orang-orang banyak berselisih antara cinta dan rindu. Nah, kira-kira manakah yang lebih tinggi kedudukannya? Ternyata didapati menurut Ibnu Athaillah, ya, menurut para alim Athaillah dan para ulama lainnya, yaitu berdasar bahwa puncak kerinduan adalah salah satu dampak atau efek, ya,
atau akibat ya yang ditimbulkan oleh cinta yang dilahirkan dari rahimnya. Nah, oke. Berarti rindu ini adalah akibat. Sebabnya apa? Tadi cinta. Benar ya, apa dikatakan beberapa tadi oleh peserta. Jadi kalau kita ibaratkan, atau saya yang mengibaratkan, ada sebuah pohon besar. Pohon besar ini batangnya yang besar itu kita sebut dengan cinta. Dan rindu itu adalah cabang atau ranting. Oke. Pohon adalah cintanya, dan kemudian ranting dan cabangnya itu adalah rindu. Sementara rantingnya banyak, bisa itu rindu, bisa itu kangen, ya, bisa itu menyatakan perasaan, ya. Nah, itulah salah satunya, yaitu rindu. Ya, jadi hakikat rindu, yaitu Ibnu Khafif mengatakan rindu adalah ketenangan hati yang timbul karena perasaan cinta dan kecintaan untuk berjumpa secara dekat. Nah, ya, nyambung ke jawaban Novan. Karena cinta kita rindu, ya. Karena rindu kita cinta. Oke. Nah, jika bertemu, ya, karena pertemuan ataupun penantian pertemuan yang setelah lama terpisah, namun setelah dia berjumpa, masih adakah kerinduan itu? Silahkan dijawab. Lama berpisah, setelah berjumpa, masih ada nggak rasa rindu itu? Atau sudah selesai? Masih, sebab kita masih mencintainya. Oke, boleh ya, masih mencintainya. Tetapi saat baru awal perjumpaan, kerinduan itu masih ada. Tapi setelah lama-kelamaan, rasa ingin bertemu lagi itu bisa saja pudar. Ya, berarti rindu setelah bertemu, maka tidak ada lagi disebut rindu. Disebut adalah perjumpaan. Ya. Nah, tetapi cinta, jawaban Ahmad Jakmun bagus. Tetapi apakah masih cinta? Masih, betul. Maupun dia nanti rindu lagi, kemudian nanti bertemu lagi, rasa cinta nggak pudar. Nah, ini yang kita kaitkan dengan bulan yang mulia ini. Ya. Berarti, ya, dapat disimpulkan nih, obat rindu itu benar, yaitu hanya bertemu. Obat rindu hanya bertemu. Karena kemungkinan ada tersimpan nih, ya, tersimpan kesan dan pesan, ya, yang baik di dalamnya. Saat dulu pernah berjumpa, ada kesan yang baik, ada pengalaman yang baik, sehingga berkesan. Ya, saya pernah memposting Instagram, ya, dan kata-katanya itu adalah, izin saya membacanya, seperti ini. Rindu hadir karena ada kenangan. Semakin banyak kenangan yang dilalui bersamanya, maka semakin berat rasa rindu yang hadir. Nah, ada yang sepakat dengan kata-kata ini? Kalau kenangan itu banyak dan berkesan, rindunya semakin berat. Nah, jika kita sudah bertemu, maka kesan dan kenangan tadi sudah hilang, sudah terobati. Karena hanya bertemu, sudah bertemu nih. Maka sudah terobati. Tetapi dengan cinta masih akan tetap ada. Nah, jadi pertanyaan untuk kita semua sekarang nih. Bagaimana kita bisa rindu kepada seseorang yang belum pernah kita jumpai sebelumnya? Tadi kita sudah pernah bertemu dan kemudian rindu, kemudian berjumpa, hilang rasa rindu. Lalu bagaimana kita tidak pernah berjumpa dengannya, tetapi kita merindukannya?
atas perjuangannya ya melawan zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang ini saat ini. Ya, berjuang mati-matian sampai darah penghabisan, menolong umatnya, padahal kita nggak pernah bertemu. Manusia agung pilihan Allah yang dititipkan untuk kita semua, berdarah pelipis matanya, dilempari kotoran unta, ya, ditendang, dipukul, dihina, dicaci maki, tetapi tetap sabar menolong agama umatnya. Siapakah manusia agung itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita jumpai. Tetapi kenapa kita rindu? Dan perlu diketahui juga kabar baik untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun rindu kepada kita semua. Bahkan para sahabat sangat amat cemburunya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika berkumpul dengan para sahabat dan Rasulullah menyatakan statement yang luar biasa mengagetkan. Sesungguhnya aku rindu kepada saudaraku. Wahai Rasulullah. Wah, kalau bahasa kita nih, waduh ngomong apa nih? Emang kita dianggap apa nih, enggak saudara? Ya? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Lah, bukan. Engkau adalah ashabi, engkau sahabatku. Engkau berjuang denganku, engkau bertemu denganku, engkau bersama denganku, ke medan perang bersamaku, melihat, menyaksikan tindakanku, tetapi tidak kepada saudaraku nanti. Siapa dia ya Rasulullah? Penasaran nih, cemburu nih, ya. Nah, cemburu buta banget nih, sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah saudaraku yang nanti jauh setelah sepeninggalanku, ya, di akhir zaman, aku tidak berjumpa dengannya dan dia pun tidak berjumpa denganku. Tetapi aku rindu kepadanya. Aku menunggunya di Telaga Kautsar, ya. Dan kita pun juga tidak berjumpa dengannya. Di sini kerinduan Rasulullah SAW kepada kita, manusia agung yang merindukan kita. Ya. Nah, berarti kesimpulannya, rindu yang ingin bertemu tidak harus kenal duluan. Rindu kepada Rasulullah SAW, ya. Kenapa kita rindu? Padahal kita belum melihat. Ternyata didapati tadi tingkatan pohon yang besar karena ada dasar cinta kepada Rasulullah SAW. Karena rindu hanya bagian dari ranting dan cabang, tetapi pohon yang besar, kuat kokoh, berdiri tegak hanya cinta kepada Rasulullah SAW. Mengapa kita rindu? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa cinta? Karena kenal. Kok bisa kenal dengan Rasulullah? Karena diingat-ingat, disebut-sebut terus. Karena kita pelajari sirah nabawinya, pelajari hadis-hadisnya, perbuatan beliau, ya. Nah, kemudian tindakan beliau. Dari situ kita kenal bahwa luar biasa perjuangan beliau yang tentu itu sangat bisa kita jadikan kerinduan kepadanya. Kita rindu kepada orang tua, wajar. Saat kecil kita sudah berjumpa dengan orang tua kita, diasuh, dididik dengan baik oleh orang tua kita. Setelah kita merantau, sebulan, 2 bulan, muncul kerinduan ingin berjumpa. Tidak cukup dengan telepon dan video call. Ya. Nah, insya Allah yang masih ada orang tuanya, segera lepas kerinduan. Ya. Sebelum waktu terlambat itu tiba. Nah, inilah rindu yang dimaksudkan oleh topik kita, bahwa sebelum kita bertemu, ya, bertemu dengan yang dimuliakan ini, tentu kita harus persiapkan diri. Nah, item kecilnya adalah persiapkan diri untuk menyambut, ya. Nah, pantaskah kita berjumpa, ya, tanpa kita mempersiapkan diri terlebih dahulu? Ini pertanyaan yang sangat mendalam untuk kita semua. Pantaskah kita berjumpa dengan Rasulullah SAW sebelum kita mempersiapkan diri kita? Pantaskah tangan yang kotor penuh maksiat ini
berjabat tangan dengan manusia agung? Pantaskah mulut yang biasa menghibah, bermaksiat, omong kotor, caci maki, emosi dan yang lain, mencium tangan suci Rasulullah SAW? Pantas nggak sih bertemu? Begitu juga kita sandingkan dengan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Pantas nggak kita memasuki bulan Ramadan sebelum kita mempersiapkan diri kita, khususnya di bulan Sya'ban ini, ya. Nah, tentu sebelum datangnya bulan suci, maka tentu kita mensucikan diri kita. Sadari, ya. Ingat yang dulu-dulu, 1 tahun belakangan, kita pernah bermaksiat, pernah berbuat salah. Ingat kembali. Akui. Allah hanya ingin kita mengaku loh. Mengaku atas kesalahan, khilaf salah kita. Allah bukan berarti tidak tahu apa yang kita simpan. Allah Maha tahu. Karena Allah ya Sami' ya Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Semua tercatat di amal keburukan. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh partisipan di sini, yuk perbaiki diri, ingat masa lalu yang pernah kita alami, kita semua punya masa lalu, tetapi bukan berarti kita menyesali diri ini dan menyesali keadaan. Yang ada adalah move on, memperbaiki diri, dan kemudian mempersiapkan diri menuju bulan mulia, yaitu bulan Ramadan yang 1 pekan lagi akan kita jumpai. Kita banyak menyaksikan bahwa teman kita, sahabat, tetangga, keluarga yang tahun lalu masih berkumpul dengan kita, barangkali di tahun ini sedikit berbeda. Ada yang berubah, ada yang berkurang. Berarti Allah masih mempercayai kita untuk memperbaiki diri melalui bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan, apa yang dirindukan pada bulan Ramadan? Ini pertanyaan. Kita sudah mulai masuk ke topik. Apa sih yang dirindukan pada bulan Ramadan? Apakah teriakan orang yang membangunkan sahur? Ya? Ataukah kehebohan anak-anak bermain mercon, kembang api? Apakah itu yang dirindukan Ramadan? Ya? Atau terkesima dengan iklan sirup yang ada di televisi? Apakah itu? Luar biasa ya, saat Ramadan iklan sirup berserakan. Dan kemudian apakah banyaknya ajakan buka bersama di 10 hari terakhir biasanya, mulai WhatsApp grup tuh diramaikan, kapan yuk kita bukber, kapan dibuka bersama, ya. Nah, apa sih yang dirindukan? Ingat, kita masih hubungan antara relasi rindu dan cinta. Kalau kita sudah berada di bulan Ramadan, berarti kita sudah hilang rindunya. Tunggu dulu rindu untuk 1 tahun ke depan. Tetapi cinta yang kita hadapi di dalam bulan Ramadan itu apa sih? Yang kita cintai di bulan Ramadan itu apa? Kita semua hafal dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman untuk melaksanakan puasa. Nah, saya persilakan untuk mahasiswa membaca sekaligus membaca artinya surah Al-Baqarah ayat 183. Silakan baca, baik itu dari mushaf atau dari gadgetnya. Yang berkenan silakan. Yang masih hafal, silakan. Ya, siapa yang sudah ketemu? Al-Baqarah ayat 183. Mungkin Ana aja ya, Ustaz. Ana bacakan. Boleh, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik. Ada beberapa poin yang perlu kita bagi di sini. Pertama, seruan kepada orang yang beriman. Insya Allah kita semua orang yang beriman dan insya Allah kita diteguhkan oleh Allah sehingga wafat dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Ya. Kemudian ada tujuan, ada goal, ya. Ada endingnya di ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun. Berarti segala aktivitas di bulan Ramadan, ibadah apapun itu yang telah disyariatkan, menghantarkan kita semua menuju la'allakum tattaqun. Berarti endingnya takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa tingkatan yang paling tinggi ibadahnya, ya, yang tidak lagi diragukan kepadanya. Berarti kita melaksanakan Ramadan, rindu Ramadan, tujuannya adalah ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentu semakin taat kepada Allah, sehingga mendapatkan gelar dan predikat takwa. Nah, rindu hanya bisa hilang setelah kita masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi setelah di bulan Ramadan, cinta terus bersemi hingga akhir Ramadan. Betul? Bagaimana menumbuhkan cinta itu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa saja aktivitas yang dilakukan di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda. Berbeda dengan 11 bulan yang lain. Tentu ini amat sangat besar yang sangat kita rindukan. Pertama, bagaimana Ramadan memotivasi ataupun meningkatkan semangat ibadah, yaitu dalam hal membaca Al-Quran. Ya. Siapa yang sudah memasang target untuk Ramadan tahun ini, barangkali tahun Ramadan tahun sebelumnya, belum mencapai target, sehingga tahun ini ingin mencapai target, baik itu khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, ataupun yang lainnya. Ya, ada yang sudah mulai memasang target? Deva, oke, Deva sudah memasang target. Ya, ini pasangan target salah satu cara untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan mulia. Karena tidak mungkin kita berjumpa kalau tidak kita rencanakan. Kita tidak akan berjumpa dalam Zoom ini kalau tidak ada undangan, tidak ada share link-nya. Ya, maka kita bisa berjumpa dikarenakan adanya cinta, ya, yang bisa kita temui. Ada memasang target untuk meningkatkan cinta itu. Kalau Al-Quran 11 bulan selama ini kita hanya membaca one day one juz, tetapi di bulan Ramadan, ya, 1 hari bisa 3 juz. Semangatnya berbeda. Ya, nih saya kasih bocoran sedikit. Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, semuanya akan menjadi mulia. Ya, pertama, Allah menurunkan Al-Quran, awal Al-Quran diturunkan, itu kepada malaikat siapa? Yang menyampaikan wahyu? Jibril tadi. Malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran turun bersamanya. Maka seketika itu malaikat Jibril mendapatkan predikat. Apa predikat dari malaikat Jibril? Pemimpin para malaikat. Dan kemudian dijulukin apa? Malaikat Jibril. Ada yang tahu apa nih julukan malaikat Jibril?
Ruhul Amin. Ya, Ruhul Amin. Kemudian setelah di malaikat Jibril alaihissalam diberikan kepada siapa? Silakan dijawab. Yang difirmankan di Gua Hira. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya Ahmad Jakmun nih yang tahu nih, ya. Boleh yang lain menjawab, ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjadi pemimpin seluruh umat karena Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Ya. Serta menjadi apa? Sebaik-baik nabi dan rasul. Masya Allah. Ya. Sekaligus penutup para nabi. Dan kemudian Al-Quran itu setelah dari ke Nabi Muhammad SAW diberikan kepada umatnya, ya, yaitu kita. Kalau kepada umatnya, maka seketika itu kita menjadi umat yang terbaik. Ya. Wa nazala fi Ramadan. Wa nazala fi Ramadan ini turun pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan apa? Bulan yang mulia dibanding 11 bulan yang lain. Atau dimuliakan nih, kata Al-Azhar. Ya. Nah, di bulan Ramadan turun pada malam apa? Wa nazala fi Lailatul Qadar. Turun pada malam Lailatul Qadar. Maka pada malam Lailatul Qadar yang sangat amat kita rindukan untuk mendapatkannya, maka malam itu pun menjadi malam yang paling baik daripada malam berapa bulan? Di surah Al-Qadr? 1000 bulan, Ustaz. 1000 bulan, luar biasa. Bisa nggak kita tuh hidup 1000 bulan? Kalau kita hitung tahun, jadi berapa tahun tuh? Konversikan 1000 bulan, ya, kurang lebih 83 tahunan. Nah, pertanyaannya, hidup nggak kita selama itu? Sementara kita hanya mendapatkan satu malam ini saja mewakili semua itu. Sementara kita bisa mendapatkannya tiap tahun. Ya, Nabi SAW qala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Nah, berarti bahwa Al-Qur'an apabila turun di hati seseorang hamba, maka ia akan menjadi sebaik-baik hamba. Diawali mula turunnya malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, kemudian umat Nabi Muhammad, kemudian bulan Ramadan, kemudian Lailatul Qadar, dan kemudian lagi yang terakhir adalah turun kepada sebaik-baik umat, yaitu kita, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Dan apabila Al-Quran turun dalam hidup kita, dan pada suatu hari, maka hari-hari kita itu menjadi berkah, menjadi mulia. Karena hari-hari ketika bersama dengan Al-Quran. Nah, ya, itu salah satu bagaimana kita mengobati rindu. Ya. Nah, kemudian, semangat membaca Al-Quran. Nah, ini barangkali yang udah mulai nih, terpacu. Ya. Mulai semangat membaca Al-Quran. Tentu kita bisa memahami makna-makna puasa. Ya. Ramadan adalah bulannya saum, yaitu berpuasa. Yang kita rindukan adalah berpuasa karena puasa itu milik Allah, ataupun puasa itu untuk Allah. Seluruh ibadah, ya, seluruh ibadah yang ada di muka bumi yang disyariatkan itu untuk kita semua. Ya. Para mahasiswa semuanya perlu diketahui adalah untuk kita, kebaikan kita. Kan akan kita petik pahalanya di akhirat, tetapi tidak untuk berpuasa. Puasa itu jelas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makna puasa, ya, sedikit saya jelaskan makna puasa. Yang pertama adalah puasa adalah ibadah yang terikat dengan keimanan. Puasa adalah ibadah yang ada keterikatan dengan keimanan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat atas dasar cinta tadi, setelah ada rindu,
ya. Puasa merupakan ibadah yang dilakukan secara rahasia. Ya. Rahasia, misal siapapun kita bisa saja makan dan minum dan kemudian mengaku puasa kepada teman-teman kita. Ya. Bisa saja, ya. Kita batal, kemudian berkumpul dengan orang yang berpuasa, mengaku bahwa diri kita puasa. Ya. Nah, menjaga, ya. Tapi apakah Allah tidak tahu dengan itu? Sifat rahasia ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki iman, ya, atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan cara puasa, kita ambil contoh saat kita ingin berbuka. Berbuka 1 menit lagi nih padahal. Tetapi apakah berani di antara mahasiswa sebelum 1 menit berbuka sudah berbuka duluan? Ada pernah mencobanya? Ya. Tidak ada yang berani di antara kita. Padahal hidangan sudah disiapkan. Ya, ada jus alpukat, ada kelapa muda, ya. Ada sirup marjan dan yang lainnya. Tetapi kita belum berani menyentuh. Kita belum berani untuk mencicipinya. Bahkan 1 sendok makanan pun sudah ada di depan mulut kita, kita pun tidak ada yang berani menyuapkannya. Kalau belum ada panggilan azan, belum masuk waktu maghrib. Di sini atas dasar keimanan kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulannya apa? Bahwa puasa adalah ibadah hati yang dilakukan secara rahasia antara siapa? Antara hamba dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika saat kita buka bersama di suatu restoran, ya, suatu restoran ini tidak terdengar suara azan, padahal waktu menunjukkan sepertinya sudah berbuka. Akhirnya kita bingung, pelangak-pelongok kiri kanan, sudah berbuka belum ya? Sudah belum ya? Itu azan di masjid mana itu ya? Biasa kita bertanya seperti itu. Ya. Nah, kita belum berani untuk membuka puasa itu. Ya. Nah, dengan keyakinan hati bahwa sudah memang masuk waktu berbuka, maka disitulah kita memberanikan diri. Ya. Nah, itu untuk makna yang pertama, atas dasar keimanan. Makna yang kedua yaitu, puasa itu mendidik seorang hamba untuk melihat kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat belum kita ketahui. Tapi Allah memberikan spoiler alert, ataupun bocorannya. Apa itu? Yaitu seorang hamba meninggalkan sebagian perkara duniawi karena melihat apa-apa yang ada di sisi Allah berupa pahala ganjaran di sisinya. Ya. Mengapa kita giat, gencar membaca Al-Quran? Di hari biasa, 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan, tetapi tidak di bulan Ramadan. Yang pahala sunnah biasanya kita lakukan di bulan lain, tetapi dianggap wajib di bulan Ramadan. Pahala ini, ganjaran ini bisa kita dapatkan ya melalui jalan pintas melalui puasa di bulan Ramadan. Ini tumbuh semangat kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rindu nih ya bertemu bulan Ramadan. Nah, timbangan antara pahala di dunia dengan timbangan pahala di akhirat saat di bulan Ramadan, pahala akhirat jauh lebih besar sehingga kita meninggalkan yang ada di dunia. Bahkan kita fokus khusyuk mengejar target yang ada di bulan Ramadan ini. Betul nggak? Seolah-olah dunia itu kecil banget, gitu ya. Kecil banget kalau kita berada di bulan Ramadan. Semangat ibadah itu besar, ya. Nah, jadi Ramadan benar-benar merubah karakter dari umat Nabi Muhammad SAW untuk lebih dekat, ya, mendidik kita untuk melihat, ya, kehidupan di akhirat. Kalau orang-orang yang berjiwa materialistis, ya, itu dia hanya melihat, memandang dari duniawi saja, tetapi tidak ukhrawi. Tetapi orang yang beriman melihat pandangan dari ukhrawi, baru duniawi. Ya. Dan kemudian poin selanjutnya adalah puasa merupakan bentuk tarbiyah bagi masyarakat. Ada yang tahu tarbiyahnya apa? Ini kita semua sedang tarbiyah nih.
Apa itu tarbiyah? Silakan. Ayo, lebih komunikatif lagi. Saya ingin tahu dari mahasiswa yang tahu tarbiyah itu apa. Bahasa Arab ya. Kalau di Indonesia kan apa tuh? Kita semua memilih FPPI ini agar kita bisa tertarbiyah. Nah, tapi tarbiyah itu apa? Pendidikan Ustadz. Bagus, Septa Ahmad. Ya, pendidikan. Dan Azhar juga menjawab pendidikan. Berarti adanya edukasi untuk masyarakat. Adanya bimbingan, ya. Adanya pendidikan untuk masyarakat dalam hal apa? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita melihat semua orang juga berpuasa. Sehingga kita bersemangat untuk melakukan puasa tersebut. Ya. Yang membedakan puasa sunnah dan puasa wajib itu biasanya dari semangatnya. Kalau di bulan lain, puasa sunnah kita biasa saja. Kalau bangun sahur ya puasa sunnah, kalau enggak ya sudahlah lewat gitu ya. Tapi tidak bulan Ramadan. Ya, sahur enggak sahur, semangat berpuasa tetap. Ya. Nah, dan kemudian apapun kesulitan yang di dalam bulan sunnah ataupun puasa sunnah yang kita dapati sulit, maka di bulan Ramadan semua kesulitan itu hilang. Kesulitan itu menjadi mudah. Ya. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan menyaksikan orang-orang yang berada di sekitarnya berpuasa dan juga melaksanakan tarawih, ya, dan juga semangat. Kita ambil contoh nih. Pada malam pertama atau 10 malam pertama, mengapa masjid terus dipenuhi? Betul ya? Ramai sekali masjid. Ya, yang biasa tidak ke masjid muncul tuh di masjid. Betul nggak? Ya, yang sulit banget tuh teman kita ya, satu kosan mungkin diajak ke masjid, susah banget. Tapi kalau di sholat tarawih malam pertama, dia yang paling duluan dari kita. Duluan di shaf pertama, Masya Allah. Ada semangat ibadah di sana. Sampai-sampai panitia ataupun pengurus masjid heran dan juga bingung nih, kira-kira karpet sajadah mau dibentangkan di mana lagi? Udah nggak cukup lagi nih kuota. Ya, sudah padat sekali. Jadi, awal kerinduan di bulan Ramadan terwujud pada 10 malam pertama. Paham ya? Dan itu masih ada kerinduan. Hari pertama, rindu itu belum hilang. Hari kedua, rindu itu belum hilang. Kapan sih rindu itu mulai hilang? Pada bulan 1 bulan 30 hari Ramadan itu? Lihat, jika soft di masjid tarawih sudah mulai maju. Terlihat kerinduannya hilang dan cinta terhadap bulan Ramadan dengan tertuju cinta kepada Allah juga bisa berkurang. Mudah-mudahan tidak bagian kita, ya. Karena di situ proses eliminasi tiap tahun akan terus bergulir. Tahun ke tahun, hanya 10 awal pertama, 10 di pertengahan mulai goyah, dan 10 terakhir mulai sibuk dengan duniawi, sibuk dengan mempersiapkan lebaran. Bukan berarti tidak boleh, boleh, tetapi ada batasannya. Ya, bukankah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir yang sebaiknya lebih baik dari 1000 bulan? Itu yang perlu kita cari, ya. Nah, di sini kerinduan hilang dan cinta mulai pudar. Di materi kita tentu rindu semakin harus meningkat dan cinta pun juga harus semakin meningkat. Oke, insya Allah semoga kita semua komitmen nih untuk bisa 30 hari full, ya, bisa bertaqarrub ilallah, ya, dekat banget dengan Allah. Terasa kesejukan saat Ramadan tiba. Kalau suasana pandemi masih menyelimuti, tetapi tidak untuk menyelimuti semangat kita juga untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang dirindukan dari bulan puasa ini adalah keutamaannya. Apa sih keutamaan dari Ramadan? Yaitu puasa. Jelas pertama Allah kasih bocoran, orang yang berpuasa merupakan halang, ya,
penghalang yaitu dari api neraka. Baik, jazakallah, sudah diingatkan sampai 21.30. Ya, bisa 10 sampai 5 menit lagi, ya. Menghalangi kita dari api neraka. Ya, dari hadis Rasulullah SAW bahwa jika Ramadan tiba, maka puasa ya yang dilakukan oleh umatku, ya, pintu surga dibukakan dan pintu neraka ditutup, ya. Dari as-sawmu jannah yastajinnu bihal 'adl minan nar. Puasa itu adalah penghalang yang akan menghalangi seseorang hamba dari api neraka. Ya. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Utsman bin Abil Ash, hadis Hasan, Sahih Al-Jami' nomor hadis 3867. Ini merupakan semangat nih, kerinduan menuju Ramadan, di mana menjadi penghalang ya kita dari api neraka. Kemudian barang siapa yang berpuasa 1 hari, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 musim. Ya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2840. Ya. Jika puasa 1 hari, Allah akan menjauhkan wajah kita dari api neraka 70 musim. Kita tidak perlu tahu musimnya, musim berapa musim. Satu dari musim ke musim. 70 itu sangat jauh sekali. Maksud dari wajah berarti kita itu tidak tampak neraka. Berarti kita tidak didekatkan dengan neraka. Kita dijauhkan dari neraka. Ya. Nah, barang siapa yang bersemangat nih, ya, mendapatkan ya puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan jauhkan wajahnya. Tidak Allah pertemukan, Allah jauhkan ya dari wajah kita, yaitu api neraka. Ya, dan kemudian merupakan penghalang dari syahwat. Nah, kenapa saat bulan puasa syahwat menurun? Saat tidak berpuasa, syahwat malah bergejolak. Ya. Nah, jadi dari hadis Al-Bukhari wal Muslim, Nabi SAW bersabda, yang artinya, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaklah ia menikah. Karena dengan menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Maka bagi siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa karena hal itu dapat meredakan nafsunya. Rasulullah SAW memberikan petunjuk nih kepada pemuda yang belum mampu menikah, ya, maka hendaknya berpuasa karena dengan puasa itu dapat menundukkan syahwat. Mengapa? Kita ambil contoh. Saat kita bersama dengan teman kita, baik muslim ataupun non-muslim, kita mulai tergoda dengan teman kita. Saat itu kita berpuasa. Ya. Teman kita menawarkan kepada kita, bro, bahasa kitanya, boleh, bro, lihat tuh ada cewek. Mana? Itu. Sebelah mana? Itu yang baju putih, misalnya. Waduh, udah nggak kelihatan lagi, bro. Perut gua lapar. Jadi gua nggak bisa lagi fokus nih ngeliat cewek nih. Nah, di situ disebut dengan penghalang. Jadi syahwat menurun saat perut kosong. Karena apa? Ada kecintaan kepada Allah. Kita berpuasa dilakukan karena Allah. Allah pasti bimbing. Allah tuntun. Agar yang tadinya kita bisa melihat, akhirnya kita tidak bisa melihat. Kunang-kunang. Rasa ada tameng, ada benteng. Ya, nggak bisa lihat lagi nih. Ya, udah perut lapar, matanya kunang-kunang. Ya, maka dari itu, dengan puasa, rahasia yang Allah berikan yang biasa, yang tidak biasa dilakukan pada bulan lain, hadir pada bulan Ramadan yang sangat kita rindukan. Beberapa lagi sebenarnya yang akan saya sampaikan dari keutamaan, ya, keutamaan baik itu menuju jannah dengan sangat mudah dari pintu Ar-Rayyan hanya dimiliki untuk orang yang berpuasa. Mungkin kita belum layak untuk di surga Firdaus, setidaknya insya Allah kita bisa melalui pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Melalui puasa Ramadan kita bisa bertemu, berjumpa dengan orang yang kita rindukan,
ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tentunya langsung berjumpa. Semoga penyampaian ini ya dapat merendahkan hati, dapat muhasabah diri kita bahwa Ramadan bukanlah bulan yang biasa. Ya, Ramadan adalah bulan yang mentarbiahkan kita, seluruh umat manusia, untuk semakin cinta, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu selama ini kita sia-siakan, ya. Jangan sampai terulang lagi di Ramadan tahun ini. Ramadan tahun lalu yang belum mencapai target, tahun ini kita capai target. Apa kekurangan? Kenapa bisa tahun lalu belum mencapai target? Berarti evaluasi, muhasabah diri. Kira-kira apa nih? Apakah masalah waktu? Apakah masalah semangat? Apakah masalah lingkungan? Kalau lingkungan yang mempengaruhi kita, ya, maka dibatasi. Ada yang harus lebih kita fokuskan lagi. Ya, lingkungan buruk kurangi. Ya, kalau kita bisa mengajak dengan kebaikan, silahkan ajak dengan bil arkan, bil lisan, dengan perbuatan, dengan lisan ucapan-ucapan kita. Mau atau tidaknya dia, kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang berhak mengubah, membolak-balikkan hati kepada kita. Ya, kita tidak bisa memaksakan, tidak ada paksaan, ya. Kita hanya membimbing. Paksaan, karena tidak ada paksaan dalam beragama. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala dengan template ini, dengan kajian ini, Allah mudahkan kita mencapai bulan Ramadan. Allah sampaikan kita sepekan lagi di bulan Ramadan, melepas kerinduan kita yang amat berat dengan bulan Ramadan, dengan keutamaannya, dengan makna-makna puasa yang telah kita bahas tadi, sehingga kita meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadir keridhaan Allah di sana. Kalau Allah sudah ridho, dipastikan surga yang akan kita dapati sebagai balasannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Barangkali ada tanya jawab singkat ataupun statement dari mahasiswa yang bisa kita bahas, silahkan jika ada waktunya. Saya persilahkan lagi kepada panitia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ridho Ulia terkait dengan obat rindu, hanya bertemu gitu. Dan apa saja hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kerinduan kita terhadap bulan yang sangat mulia. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nih, boleh langsung aja tanyakan pertanyaannya kepada Ustadz Muhammad Ridho Ulia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Naufan yang membacakan atau bagaimana? Baik Ustadz, Ana bacakan Ustadz. Baik, ini ada dari Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya saya Azhar ingin bertanya, bagaimana cara untuk mempertahankan niat ibadah Ramadan, dan bagaimana cara memanage waktu di bulan Ramadan dengan maksimal Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Mempertahankan niat, ya, terdapat di hadis arba'in nomor 1 paling utama, yaitu innamal a'malu binniyat. Setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Niat kita mengikuti kajian ini apa? Apakah silaturahim? Apakah hanya berkumpul saja? Apakah ada tekanan dari panitia? Apakah mendapatkan tekanan dari yang lain? Ya? Ini salah satunya. Namun dengan ibadah yang lurus ataupun ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, setiap kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah engkau berkahi, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya. Nah, baik Ramadan atau bukan Ramadan. Pertama,
kita harus pahami makna dari ibadah tersebut. Ibadah apapun itu, ya, cakupannya luas. Baik itu ibadah di membaca Al-Quran, ibadah sunnah, ibadah sedekah, yang lain silaturahmi. Ya, kita pahami maknanya. Mengapa kita harus melakukan itu? Dan kemudian apa yang akan kita dapatkan dari itu? Saya pernah membahas materi tentang ibadah kepada mahasiswa. Ya, ibadah itu harus ada dasarnya cinta dulu. Bagaimana kita bisa yang lurus kalau kita nggak ada dasar cinta, ya? Nah, kemudian adanya atas dasar roja, takut, ya, khauf, takut, yaitu kalau kita tidak melakukan ibadah, kita takut kita tidak mendapatkan balasan dari Allah, kita tidak dapat ridho Allah. Bahkan kalau kita tidak melaksanakan ibadah wajib, maka kita mendapatkan dosa, jelas. Apalagi puasa Ramadan. Dan kemudian yang terakhir ada berharap, yaitu ar-roja. Nah, rasa berharap ketiga ini adalah poin ibadah yang bisa kita lakukan agar tetap menjaga niat kita lurus. Apa sih yang diharapkan? Yaitu ridho Allah. Jangan mengharapkan ibadah itu hanya untuk pujian manusia. Mendapatkan like banyak, mendapatkan subscriber yang banyak, biar banyak yang komen. Syiar silahkan, syiar. Tapi jangan sampai ada unsur seolah-olah kita yang paling baik daripada orang lain. Ya, ingat, ibadah kepada Allah, baik Ramadan kepada Allah pertama, karena kita kenal kepada Allah. Ya, kita rindu nih kepada Allah karena ada kita cinta kepada Allah. Kenapa cinta? Karena kita ada ma'rifatullah, mengenal Allah, mengesahkan Allah. Tahu kita nih Asmaul Husna 99 yang dimiliki Allah. Ya, Maha Kasih, Penyayang dan yang lainnya. Dan kemudian ada rasa takut akan azab Allah, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pasti apapun yang kita lakukan di muka bumi, sekecil apapun, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebelum penyesalan itu tiba, maka taubat. Maka berharaplah yang ketiga, yaitu ar-roja, berharap ridho Allah. Allah ampuni kita, Allah ampuni masa lalu, maksiat kita dulu. Ya, harapan itu masih ada. Ya, tentu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni kita, kita termasuk hamba Allah yang terus dituntun ke jalan yang lurus. Gitu. Itu. Dan bagaimana cara memanage waktu di bulan Ramadan dengan maksimal, Ustadz? Nah, mencapai target tadi. Apa target yang ingin dicapai? 1 hari, one day, one juz, silahkan. Maka 30 hari, 30 juz selesai. Berarti 1 pekan ini, mahasiswa semua punya planning. Planning A, planning B. Ya, oke, kita tidak bisa nih meninggalkan perkuliahan. Baik, perkuliahan kita tetapkan. Kemudian setelah perkuliahan, sebelum perkuliahan, apa target yang mau kita pasang? Apakah tidur saja? Apakah bermain saja, kumpul-kumpul hura-hura saja, buka bersama saja, buka bersama sehingga kita lalai sholat maghrib di masjid, dan yang lain sebagainya. Buka bersama silahkan menyambung silaturahmi, tetapi jangan sampai terlarut. Ya, biasanya banyak sekali dari kita karena gengsi, karena sudah bertemu, jadi kita lupa dan larut biasanya. Ya, insya Allah itu. Lanjut, semoga terjawab. Masya Allah. Nah, Ustadz, bagaimana nih Azhar atas jawaban dari Ustadz Muhammad Ridho Ulia nih atas pertanyaan yang antum tanyakan tadi? Moderator. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari Resti Fitriana. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Ketika akhwat belum tuntas mengkodo puasanya, apakah masih belum mengkodo di hari H seminggu dari Ramadan ini? Ustadz sering mendengar tidak boleh puasa lagi kalau sudah dekat bulan Ramadan. Mohon penjelasannya Ustadz karena masih belum paham. Baik. Mengkodok itu di tahun sebelumnya barangkali, misal haid ataupun nifas, sepertinya kalau nifas belum ya, mungkin haid, maka apa yang dilakukan? Pertama, mengkodok di hari lain. Makna di hari lain yaitu mengganti sesuai hari yang sudah ditinggalkan. Ya, baik itu di perjalanan, musafir dan yang lainnya. Bagaimana cara mengkodoknya? 11 bulan hadir setelahnya, ya.
setelah masuknya bulan Syawal hingga Sya'ban. Ya. Namun ya, apakah bisa mengkodok pas dekat-dekatnya? Tentu ya. Tentu masih bisa karena belum masuk waktu fajar ataupun belum masuk hilal ya, 2 derajat ya. Jadi belum masuk hilal, maka di situ masih bisa mengganti qada. Ya. Semisal nih tidak sanggup mengganti dengan qada ya, atas dasar ketentuan yang lain ya, selagi dia masih kuat maka bisa qada, tetapi jika tidak kuat lagi maka bisa dengan membayar fidyah. Lalu jika bagaimana dengan tahun lalu Ramadannya ternyata belum lengkap, akhirnya sudah muncul nih Ramadan lagi ya, bagaimana? Qadanya tetap berapa hari yang ditinggalkan dan kemudian disertai dengan membayar fidyah. Begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, Ustadz, bagaimana nih kepada Saudari Resti Fitriana? Nah, jawaban yang sudah diberikan nih, oleh Ustadz Muhammad Ridho Ulian atas pertanyaan yang antum sudah tanyakan. Jazakallah khair, sudah jelas. Iya. Tambahan surah Al-Baqarah 184 boleh dibaca ya. Buka bahwa di situ diwajibkan bagi orang-orang ya yang berat menjalankan puasa untuk membayar fidyah ya, yaitu memberi makan orang miskin ya. Nah, kemudian bagaimana nih di lanjutan ya hadis dari 5 hadis, yaitu dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah solat bagi orang musafir dan memaafkan puasanya. Dan dia memberikan kemurahan tidak berpuasa pada wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui. Karena apa? Khawatir nanti sulit ya untuk wanita ini hamil ataupun menyusui sementara diberi nutrisi kepada janin ataupun kepada anaknya. Maka di situ Allah maafkan, namun dia harus tetap menggantinya di bulan lain sehitungan dengan yang dibatalkan tadi. Ya. Nah, insyaallah. Ada lagi? Nah, Ustaz, bagaimana teman-teman semua di sini? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan nih kepada Ustadz Muhammad Ridho Ulian? Kalau ada, kalau masih ada, boleh nih ditanyain. Bagaimana nih teman-teman semua? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Masih ada kesempatan ini. Pertanyaan bagi yang ingin mau bertanya. Instruksi moderator. Baik, kepada Saudari Yanti. Sebelumnya izin off-cam karena terkendala sinyal. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah memakai sebentar Ustadz. Apakah ketika kita puasa memakai obat tetes pada mata itu membatalkan puasa? Karena di situ katanya dalam puasa itu kita itu nggak boleh terkena kita itu tidak boleh kemasukan air sedikit pun. Obat tetes air mata itu merupakan cairan seperti air. Nah, tetapi itu bukan masuk di hidung atau mulut. Nah, itu melainkan masuk di mata. Jadi, apakah itu membatalkan puasa, Ustadz? Sekian Ustadz dan Kak Naufal. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Yanti. Bagaimana itu Ustaz? Apa hukumnya itu? Ini pertanyaan milenial, ya. Nah, ini salah satu pertanyaan milenial adalah pertanyaan yang ada relasinya langsung kepada konkret aktivitas, ya. Nah, yang membatalkan puasa, saya jelaskan sedikit. Pertama, tentu makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah di sini maksudnya dipancing, ya. Bukan seperti mabuk darat, mabuk laut, ya, yang mungkin pemabuk nih, kita saat di mobil meriang dingin akhirnya muntah mabuk. Itu bukan seperti itu. Maka dia terus menjalankan puasanya. Kemudian datang haid nifas bagi wanita tentu, ya. Nah, kemudian hilang akal karena apa? Mabuk, hilang pikiran, ngefly, batal puasa. Kemudian bersetubuh di siang hari. Kemudian niat berbuka atau mengubah niat. Dan terakhir murtad. Selimuti seolah-olah ini batal, ini enggak. Nah, ini hati-hati. Pertama, masuknya air, cairan apapun itu ke dalam mulut dengan sengaja, maka itu batal. Masuknya ke dalam rongga, mohon maaf, rongga dubur di bagian bawah, maka itu pun juga batal. Atas bawah. Paham ya? Berarti sama saja dengan minum dengan sengaja. Dan kemudian bagaimana dengan mata? Mata kita yang berisi cairan, kandungan paling banyak di mata kita adalah kandungannya air. Namun setelah kita masukkan air, apakah dia akan tertelan? Nah, ya, ilmu kesehatan ataupun dari segi medis, maka itu tidak bercampur dengan pertama air liur masuk ke dalam, kecuali ya mohon maaf dia buta, mata sebelah tidak ada dan bolong gitu ya, sehingga masuk, maka itu bisa jadi akan merembes kepada ketenggorokan dan akan masuk ke perut. Tetapi mata kita yang diciptakan oleh Allah, ya, yang bisa menahan air, ya, sederas apapun airnya, ya, ke dalam mata kita, maka tidak akan masuk. Jika air masuk ke mata membatalkan, apa kabarnya di saat kita sedang berwudu? Kita berwudu membasuh wajah, tentu mata kita basah. Ya. Mata kita akan berair, mencuci, karena berwudu saat kita membasuh mata, terkena mata, maka dosa-dosa kecil yang ada di mata kita berguguran. Entah apa yang kita lihat yang haram, dari handphone, gadget, dari layar manapun yang kita lihat di jalan, maka dengan wudu 5 kali satu hari, bahkan lebih, menjalankan sholat sunnah barangkali, maka dosa mata berguguran. Ya, tidak masuk ke dalam. Maka tentu tidak ada dalam hadis fikih tentang puasa bahwa masuk ke dalam mata ataupun masuk kena mata itu membatalkan. Ya. Nah, salah satu lagi yang perlu saya tambahkan adalah lalu bagaimana dengan kumur-kumur? Kemudian menghirup air masuk ke dalam hidung. Ya. Apakah itu membatalkan? Jika dengan berlebihan, berkumur-kumur dengan berlebihan, sifatnya berkumur adalah makruh. Namun bisa menjadi batal apabila ditelan dengan sengaja. Begitu juga dengan yang hidung. Untuk kehati-hatian, nah, menjaga kesempurnaan puasa kita, maka berkumur-kumur sifatnya sunnah, maka bisa kita tinggalkan sementara untuk menjaga kehati-hatian. Hati-hati, kumur-kumur kok airnya enak ya, telan, coba deh 1 teguk lumayan nih gitu. Nah, ya iman di sana. Maka menjaga kehati-hatian kesempurnaan ibadah puasa kita saat kumur-kumur, jika bisa mengendalikannya dan membuangnya kembali sehingga tidak ada tersisa yang tertelan, maka insya Allah kita boleh, silakan. Tetapi jika yang khawatir tertelan ataupun ditelan malah, maka sifatnya lebih baik ditinggalkan sementara, ya, untuk menjaga kehati-hatian kesempurnaan. Dan kemudian begitu juga menghirup ke dalam hidung, ya, setidaknya mungkin di bagian lubang bagian depannya saja itu sudah cukup, ya. Kalau dikhawatir terhirup ke hidung, maka rongga bagian di dalam akan menelan ke faring dan laring kita di tenggorokan. Insyaallah jawaban wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak membatalkan.
Masya Allah. Nah, Ustaz, bagaimana Saudari Yanti atas jawaban yang telah diberikan nih sama Ustaz Muhammad Ridho Ulia? Ya, baik. Terima kasih moderator dan Ustadz Sama-sama Yanti. atas jawabannya. Alhamdulillah, na'am. Masya Allah, sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya ya, ingin mengajukan pertanyaan. Teman-teman semua di sini ingin bertanya gitu. Tapi berhubung waktu yang sudah terbatas dan sudah memasuki jam malam, mungkin kita cukupkan sampai di sini sesi tanya jawabnya. Dan saya memohon kepada Ustadz Muhammad Ridho Ulia untuk memberikan sedikit closing statement untuk kajian malam ini. Singkat ya. Rindu bisa diobati dengan bertemu. Namun rindu yang sesungguhnya adalah rindu berjumpa dengan Sang Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada Ramadan adalah rindu bagian yang amat kecil, yaitu hanya bagian kecilnya saja, yaitu rantingnya saja. Tetapi rindu untuk berjumpa kepada Sang Pencipta, ya, Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling utama. Dan kemudian untuk mempersiapkan diri ya menuju bulan yang mulia Ramadan, Allah akan memberikan fasilitas kepada kita semua. Fasilitas rohaniah, jasa dan badaniah, fisik kita ya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Untuk itu peluang ya Allah berikan fasilitas. Saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Barangkali Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan terakhir untuk kita. Tidak ada yang tahu umur. Tidak ada yang tahu bisa memastikan Ramadan tahun depan akan berjumpa lagi. Target yang belum tercapai masih bisa di tahun ini jika Allah panjangkan umur. Namun jika belum, maka Allah nyatakan saatnya kita pulang. Yang insya Allah kita pulang dalam keadaan Allah ridho dengan kita. Ya. Dan kemudian saat ini kita mendengar berita keluarga kita, saudara kita meninggal dunia, tidak bisa mengikuti Ramadan. Barangkali tahun depan kita yang menjadi info untuk mereka. Jadi semangat dalam mencapai keridhaan Allah itu yang paling utama. Puncak tertinggi la'allakum tattaqun adalah takwa yang kita kejar. Kita manusia hamba pilihan Allah, tentu godaan setan akan terus menggoda dari depan, menggoda dari belakang, kiri kanan. Ya, saat ambil wudhu kemudian sulit, kemudian ingin sahur berat rasanya, tetapi berani kita lawan. Karena apa? Atas dasar rindu kepada Allah SWT. Ya, cinta kepada Allah melalui bulan Ramadan yang Allah hadirkan, fasilitas ini yang tidak didapati bulan lain yang bisa kita wujudkan untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya berharap semua mahasiswa menjadi syafaat yaumil akhir saya nanti bahwa kita pernah bersama-sama di sini. Ya, maafkan saya jika barangkali mahasiswa ada yang lebih dulu nih nanti masuk surga. Tolong saya mohon kepada Anda semua, tolong ingatkan ataupun tolong ajak saya ikut ke surga bahwa saya pernah berada di sini. Ya, saya yakin mahasiswa barangkali ada yang lebih baik dari saya yang masih penuh maksud ini untuk ingin terus muhasabah diri untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama berpangku tangan, template yang ada FPPI di Fakultas Teknik jadikan wadah untuk bersama-sama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan, di mana ukhuwah ini di FPPI ini dimanapun kita berada, pergolongan kita ada perkumpulan Islam. Di situ ada watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, dan watawassaw bil marhamah. Ada saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, ingat mengingatkan dalam kesabaran, dan yang terakhir pasti kalau kita sedang berkumpul ada saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Tentu sahabat yang ini harus kita pegang teguh karena nanti di akhirat dia akan mencari kita. Mana teman dulu yang ngajak kajian? Mana Naufan yang dulu nge-share linknya?
Mana nih Renal, mana Julpan dulu yang dulu sempat mengajak sholat tarawih bersama, mengajak sholat tahajud bersama, berpuasa bersama. Allahu Akbar. Pasti kesaksian itu akan hadir di akhirat kelak bahwa aku dulu pernah bersama dengan sahabatku. Mana ya Allah sahabatku dulu yang bersama-sama berjuang mensyiarkan kalam-kalam Engkau ya Allah. Dan aku ingin dia hadir juga di sini bersamaku di surga. Alhamdulillah syafaat. Insya Allah kita dapati semua di sini. Kita dapati di bulan Ramadan persaudaraan umat Islam yang bisa kita pegang teguh hingga akhir hayat nanti. Insya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas closing statement-nya. Dan kami dari FPPI FKIP tahun 2022 mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Hidayah atas kesempatannya dan berkenannya Ustadz untuk mengisi acara perdana kami yang kami adakan pada malam hari ini. Dan ini ada suatu penghargaan yang kami berikan kepada Ustadz Muhammad Hidayah atas berkenannya tadi untuk mengisi jadi pemateri perdana pada kajian milenial keislaman di FPPI FKIP tahun 2022. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Bagi teman-teman, dimohonkan untuk menghidupkan kamera. Kita abadikan momen di malam hari ini akan menjadi saksi nanti insya Allah di akhirat kelak juga. Kita sama-sama telah bersama-sama kajian bareng di kajian perdana yang dilaksanakan oleh FPPI FKIP 2022. Bagi teman-teman yang belum menghidupkan kamera, dimohonkan hidupkan kamera. Baik, mungkin kepada operator yang bisa di SS. Baik, mungkin kita mulai saja. Dari slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Masya Allah, mungkin sudah semua ya, sudah semua di SS oleh operator. Baik, acara selanjutnya yaitu acara doa kepada berdoa di malam hari ini. Kepada Saudara Syafi'i, saya persilahkan. Jelaskah suara saya? Insya Allah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenankan saya untuk memimpin doa malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Allahumma innaka ta'lamu ahal qulub. Qad ijtama'at ala mahabbatika wal taqat ala ta'atik. Wa tahadat ala da'watika. Wa ta'hadat ala nusrati syari'atika. Fawathikilahum marobito taha. Wadim wa adim wuddaha. Wahdiha subulaha wa mla'aha binurakal ladzi la yakbu. Wasrah suduraha idil imani bik wa jamili tawakkali alaika wa aihiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah teman-teman semua, sampailah kita di ujung acara. Semoga apa yang kita dapatkan di malam hari ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ridho Ulia dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari dan kita terapkan tentunya di kehidupan sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ridho dan materi pada malam hari ini. Semoga ilmunya menjadi amal jariah dan dapat berjumpa di lain waktu lagi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua nih yang udah meluangkan waktunya menghadiri. Terima kasih, jazakallahu khair. Dan saya di sini Naufal Hanif Aryansah dan selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam sikap dan tutur kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri acara kajian ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.